Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di JKI Generasi Baru. Tapi ibadahnya online, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyembah dan memuji Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Turn your lives around. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mended every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. And that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see you working, even when I
That is who you are. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Saya berdoa dan saya percaya kita semua berdalam keadaan baik, dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang terbuka kepada Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa dan kita mohon kepada Roh Kudus untuk membimbing kita semua. Bapa di surga, terima kasih. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar kuasa-Mu turun dan menyentuh setiap hati yang ada. Bapa, aku berdoa, let me preach into the heart, not to the mind, but to the heart. Give us a good heart, hati yang baik, yang bisa menerima firman-Mu. Alkitab mengatakan, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang, agar engkau dapat mengerti betapa besar panggilan Allah itu, betapa kaya kemuliaannya yang ditentukan bagi orang kudus, betapa besar kuasanya yang bekerja bagi mereka yang percaya. So Lord, I pray, let the heart of the understanding and the eyes of the understanding itu menjadi terang, sehingga firman Tuhan terbuka dan kami semua bisa mengerti apa yang menjadi pikiran-Mu. Let us have the mind of Christ, supaya pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, Injil atau perjanjian baru berpusat cuma kepada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menutup mata kita kepada hal-hal yang lain dan fokus kepada Tuhan Yesus. Kita bisa banyak belajar dari berbagai tokoh di dalam Alkitab, tapi semua itu harus kita lihat Allah yang ada di balik orang-orang itu semuanya. Ya, jadi kita harus tidak boleh mengikuti, Daud, saya sangat suka dengan Daud. Saya sangat suka dengan Paulus, dengan kita tidak boleh lihat ke orang. Kalau kita melihat ke orang berarti kita tidak mengerti Kristus. Kita tidak mengerti Allah yang ada di balik semuanya ini. Makanya fokus kita hanya bisa kepada satu, yaitu Yesus Kristus. Pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus, karena aku dengan Bapa adalah satu. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Segala sesuatu yang aku katakan, itu aku dengar dari Bapa. Semua apa yang aku kerjakan, itu karena aku lihat dari Bapa. So, if you want to see the Father, you see Jesus. Because in Him berdiam segala kepenuhan Allah. So, Yesus ini fokusnya. Dan Tuhan Yesus hanya melakukan 3 hal. 3 hal. Yang pertama adalah dia mati di kayu salib. Kedua, dia bangkit dari orang mati. Ketiga, dia naik ke surga dan mengutus Rohnya yang kudus. So this is basically the gospel. The whole gospel itu saturated hanya ke dalam 3 hal ini. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik. Dan karena dia naik, Roh Kudus diberikan. Nah, kematian Tuhan di kayu salib selalu kita asosiasikan dengan pengampunan dosa, dan itu tidak salah, itu betul. Tapi you have to understand that Christ is not aimed just to forgive your sin, not just to wipe out your sin, but dia punya aim is to give you freedom dari apa yang membuat orang berdosa. So dosa itu it's our condition, it's your condition, it's my condition. Bukan suatu tindakan, tetapi sesuatu keadaan di dalam diri kita, satu kelemahan, satu kekurangan
yang tidak memungkinkan kita bisa melakukan firman Tuhan, yang tidak memungkinkan kita bisa mengikuti Tuhan. Because sin, Roma 3:23, is falling short of God's glory, kehilangan kemuliaan Allah. So kita nggak memiliki lagi kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kita tidak memiliki lagi keberadaan Allah dalam hidup kita. So no matter what we do, God punya keberadaan tidak ada dalam diri kita. So we always fall short. Keadaan kita inilah yang menyebabkan kenapa kita berdosa. So dosa bisa diampuni, tapi kalau keadaan ini tidak berubah, we will keep on sinning. Kita akan terus berdosa. Now when Jesus died on the cross is to set us free dari keadaan ini. Ya, dan keadaan itu ada di dalam tubuh kita. Because the moment God creates kita punya body, it diciptakan memang for a sole purpose, hanya untuk satu tujuan, which is untuk sementara. Tubuh kita ini diciptakan hanya untuk sementara. Sementara selalu berarti kefanaan. Sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang akan ada akhirnya. So our body is basically memang diciptakan untuk sesuatu saat saja. Kita belum memiliki tubuh kita yang sempurna. So we are using this temporary body. Sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara, sesuatu yang temporer. So waktu manusia berdosa, Bapak Ibu sekalian, dosa itu merusak badannya. So badan ini cuma seperti kayak apa ya? Kayak the only thing yang bisa rusak karena dosa. So God create your body to become a buffer. Cuma sebagai buffernya. Jadi kalau terjadi kerusakan, terjadi dosa, paling jauh merusak tubuh kita. So the one yang rusak itu tubuh kita. Itulah yang Tuhan mau lepaskan kita dari keadaan yang rusak ini. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan cuma mengampuni dosa. Thank God, praise God. Puji Tuhan, kita punya dosa diampuni. Kita yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. He cleanse us dari semua dosa kita. Dosa yang sudah terjadi, dosa yang akan jadi, dosa yang sudah jadi, yang ada, yang akan jadi. Sama aja. Every sin, yang past, yang now, or yang nanti in the future. Semua sudah dihapus. So, thank God, but that is not the case. Bukan cuma itu saja case-nya. Yang utama yang dia mau kerjakan adalah untuk melepaskan dari keadaan kita yang selalu berdosa. Nah, itu kenapa dia mati di kayu salib. So, kalau kita believe dia, kita bisa mati terhadap tubuh ini. Kita mati terhadap tubuh kita. So, our body has no longer, tidak lagi menjadi pusatnya, bukan lagi menjadi sentralnya, bukan menjadi fokusnya, bukan lagi menjadi esensialnya. Kita pakai tubuh ini, kita selama masih di dunia, kita masih memakai tubuh ini. And believe me, you still need it. Kita butuh, kita masih berwujud manusiawi, kita masih berwujud duniawi, kita masih berwujud lahiriah, fana, dan kita masih hidup di dunia yang fana ini dan lahiriah ini. Kita masih perlu makan, kita masih perlu minum, kita perlu punya anak, keturunan, keluarga, istri, suami. Kita butuh masa depan, kita butuh karir, kita butuh uang. And there's nothing wrong with that. It's just itu sesuatu yang fana, sesuatu yang duniawi, yang sementara, yang temporer, yang cuma disibukkan oleh orang-orang duniawi. But karena kita sudah mati bersama Kristus, kita masih hidup di situ, tetapi kita tidak lagi diatur, tidak lagi bergantung dengan hal-hal itu. Hal-hal itu diperlukan selama kita masih di dunia. Tidak ada salahnya. Saudara punya uang banyak, itu penting, itu bagus. Because the more money you have, the more things you can do in this world. Nah, memang dunia ini beroperasi dengan uang. Kita kalau nggak ada uang nggak bisa bikin apa-apa. So our mission in the world memang depends dari begitu banyaknya uang atau tidak. But that's just how far it is. It's a vehicles. Itu cuma satu kendaraan yang kita bisa pakai di dunia ini. But that is not everything. Bukan itu pusatnya, bukan itu intinya. Keberhasilan saudara, karir saudara, kepintaran saudara, intelektual saudara, it's very much needed karena kita masih di dunia, kita masih beroperasi di dunia. You still need to talk to people, you need to win their trust, you need to
Saudara perlu untuk bisa masuk ke dalam berbagai level daripada society, you need skill untuk melakukan semuanya itu. Tapi itu semuanya stays in the world, it's just fana, temporer, tidak mempunyai nilai rohani. So karena kita sudah lepas dari situ, bukan berarti kita tidak perlu lagi seperti itu. Maksudnya kita tidak lagi dikuasai, tidak lagi didikte, tidak lagi diatur oleh hal-hal duniawi dan sementara itu. Kita sudah mati. Waktu kita percaya Kristus, Alkitab bilang, aku sudah mati bagi hukum Taurat. Aku sudah mati bersama Kristus, tapi aku hidup. Tapi bukan lagi aku hidup, Kristus yang hidup dalam aku. So, we was born again into a new life. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi a new creation in Christ Jesus. The old creation masih ada, tapi the new creation juga sudah ada. So, kita mendapatkan dua bagian dalam hidup kita. Ada bagian yang lama, ada bagian yang baru. Nah, bagian yang lama ini kita masih pakai, ya, dan tidak bisa kita pungkiri, kita masih butuhkan itu. Tetapi hal yang baru tidak bisa dinilai dari hal yang lama. You cannot determine saudara punya manusia baru, kualitas kehidupan manusia baru saudara. Kualitas kerohanian bergantung daripada apa yang saudara lakukan di dunia. Tidak ada hubungannya. Ya, saudara berhasil di dunia ini tidak menentukan saudara punya rohani itu bagus. Saudara gagal di dunia ini tidak berarti rohani saudara juga gagal. Tidak. It has no connection. Ya, kita hidup di dunia, ya kita hidup di dunia. Saudara bisa berhasil tanpa Tuhan bisa. Tapi bukan itu isunya. Kita tidak bicara soal itu penting karena melimit kalau kita tidak berhasil di situ, tidak berhasil di dunia ini, kita limit kita punya pergerakan, kita punya akses di dunia ini. Sedangkan Tuhan bilang kita harus menjadi garam dunia, terang dunia. You have to preach the gospel to the whole world. You have to bring the truth kepada banyak orang. Nah, kalau kita gagal, kita limit kemampuan kita untuk melakukan itu terlimit karena kita gagal di dunia ini. Tetapi kalau kita berhasil, itu bagus. Tetapi tidak menentukan, tidak berarti kerohanian kita berhasil. So, kita butuh kerohanian kita berhasil. Dan kita butuh hal-hal duniawi ikut berhasil. So, this one first. Karena rohani kita baik, maka hal-hal yang jasmani juga jadi baik. Tapi kalau kita jasmani baik, belum tentu hal-hal rohani baik. Ya, so you have to understand, bukan berarti yang satu meniadakan yang lain. Kita hanya perlu melihat bahwa yang satu harus menguasai yang satunya. Your spiritual life harus menguasai your natural life. Your spiritual life harus memimpin your natural life. Jadi kalau engkau berhasil secara spiritual, secara duniawi pasti engkau berhasil. Tetapi kalau engkau berhasil secara duniawi, bukan berarti secara rohani engkau berhasil. So hanya itu dia punya interconnectionnya antara jasmani dan rohani. Ya, jadi bukan jasmani yang menambah rohani, tetapi yang rohani yang menambah jasmani. So anyway, itu tujuannya yang pertama, Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit untuk memberikan kita menjadi manusia baru. Nah, manusia baru ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Roh Kudus. Maka Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan. Nah, that's the way you have to see yourself. You are not alone. Kita nggak sendiri, kita hidup bersama Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus adalah tubuhmu disebut bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Nah, kalau saudara tahu, Roh Kudus juga dilambangkan dengan minyak. Nah, minyak itu dioles ke badan kita. Ya, kalau saudara dipijit, namanya massage, itu dipijit, saudara diolesi dan saudara mulai diurut, mulai digosok dengan minyak itu sampai minyak itu masuk ke pori-porimu. Dan akhirnya badan kita berubah, dia punya kelembaban, dia punya bau, semua berubah because minyak itu masuk ke badan. Ya, saya kemarin baru pulang dari pulau dan saya
ya saya jarang bergerak, tapi kemudian saya sudah mulai bergerak, saya snorkeling, saya swimming, saya jalan. So by the time saya pulang seluruh badan saya sakit, dan di kapal ada tukang pijit, dan saya dipijit di situ, saudara tahu, dan dia kasih saya minyak lawang, saudara tahu minyak lawang, baunya minta ampun. I mean, after that kasih saya gosok dengan minyak lawang, memang panas, tapi the smell it's so stinky, ya, sampai semua baju saya bau minyak lawang. So itu minyak, it affects even baunya kita, tubuh kita berubah semua baunya. So it's the same thing dengan Roh Kudus. When Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, seperti minyak, ya, keadaan badanmu. So you tanpa saudara-saudara, you are carrying something in your body. Itu maksudnya. Maka Paulus katakan di 2 Korintus 5, saya bacakan ayat ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapakah, ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi sudah lihat, kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So, kalau yang baru datang, you cannot lagi measure yang baru itu menurut ukuran manusia. Saudara harus mengukur dia menurut ukuran yang baru, menurut ukurannya Tuhan. So every individual yang sudah mengalami Kristus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa measure lagi dia cuma sebagai satu orang biasa, satu pribadi yang biasa. No, you have to measure dia seperti Allah measure dia. Dan di dalam dia ada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dirinya. Nah, ini yang kita harus nurture, yang kita harus kembangkan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya dia ada di seperti kayak minyak yang menembus masuk ke pori-pori kita. Suatu Roh Kudus turun seperti api. Ya, kita diminyaki dengan api. So basically seluruh badan saudara itu berapi. That's why sometimes you can feel the heat. Kalau kita berdoa dan Roh Kudus turun ke atas kita, the presence of God penuhi kita, you feel all your body itu panas. Because it's like fire turun ke dalam hidup kita. Ya, kita diminyakin, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. So, kita tidak sendiri lagi. Kita membawa satu substance di dalam tubuh kita yang mata tidak bisa lihat, telinga tidak bisa lihat, yaitu mata jasmani, telinga jasmani, pikiran jasmani tidak bisa melihat itu ada bersama kita. Nah, itu kenapa di 1 Korintus 2, so let's see 1 Korintus 2. Di 1 Korintus 2, Paulus katakan seperti ini. Ya. Mungkin saudara tahu pasti ayat ini, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita baca ayat 11, ayat 12. Kita tidak menerima roh dari dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. So waktu Roh Kudus turun dalam hidup saudara, the grace of God juga ikut turun. Because Roh Kudus itu adalah roh kasih karunia. So kasih karunia itu memenuhi kita seperti kayak Roh Kudus memenuhi kita. Ya, dan tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Berarti seluruh tubuh kita itu dipenuhi Roh Kudus. Seperti saya bilang tadi, diminyaki. Berarti kasih karunia memenuhi seluruh tubuh kita. Itu kenapa apa yang dikerjakan tanganmu akan berhasil. Karena tanganmu itu ada kasih karunia. Apa yang dikerjakan oleh mulutmu, matamu, telingamu, itu akan berhasil. Because your eyes, your mouth, your ears, itu ada kasih karunia. Ada Roh Kudus. Sudah bukan saudara saja yang dengar, sudah Roh Kudus yang mendengarkan melalui engkau. Sudah bukan engkau yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara. Sudah bukan tanganmu yang bekerja, tangan Tuhan yang bekerja. Makanya muncul ayat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. So it's not you is basically is working. It's not just you, it's Him who works in you. Nah, kita harus hargai
Orang-orang itu, karena you have to understand bahwa orang-orang itu, saudara-saudaramu itu, dia tidak sendiri. Ada Roh Kudus bersama dia. Jadi kalau engkau hina dia, is basically kau hina Roh Kudus yang ada bersama dengan dia. Makanya kita tidak boleh memandang rendah saudara kita. Walaupun di mata kita kelihatannya dia lebih rendah secara talent, secara kebiasaan, secara kemampuan, secara kepintaran. Mungkin dia nggak sama sama kamu, tapi ada kasih karunia dalam dirinya. Ada Roh Kudus dalam dirinya. And you have to honor Roh Kudus itu. Kita dilarang bertengkar. Kita dilarang melakukan perpecahan. You know why? Because what you do is you do to the Holy Spirit yang ada pada orang itu. Nah, dia bilang, dan karena kami menafsirkan hal rohani, ayat 13, kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi kalau saudara duniawi, saudara tidak lihat Roh Kudus yang ada dalam diri saudara-saudaramu. Saudara anggap dia manusia biasa. Kenapa? Karena the way you see things adalah seperti manusia duniawi. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Tidak dapat dinilai oleh manusia duniawi. Hal-hal rohani yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Dan hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. You see that? Paul memiliki the mind of Christ. So dia tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Dia menilai orang menurut ukurannya Tuhan. Menurut Tuhan yang ada pada orang itu. Nah, jadi kalau saudara terus-menerus melihat kekurangannya orang, engkau menilai dia menurut ukuran manusia. Karena semua kita masih memakai tubuh yang fana, yang jasmani, yang temporer. Dan if you see yang itu saja, you will see semua shortcomings-nya. Kau akan lihat kekurangannya, kelemahannya. Pasti orang seperti apapun, makanya tidak ada satu orang pun, hamba Tuhan apapun. Kalau kau lihat dia punya tubuh, kalau kau melihat tubuhnya yang fana, berdasarkan kemanusiaannya, sesuatu yang temporer yang ada dalam dirinya, you will see semua kekurangannya. Tapi kita tidak boleh menilai lagi manusia cuma dari penampilannya. Engkau harus melihat bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus. Kalau kau sambut dia, kau sambut Roh Kudus. Kalau kau melayani dia, kau melayani Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Kalau kau memberi dia makan, kau memberi makan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Kalau kau memberi dia minum, kau memberi minum Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Itu kenapa banyak orang tidak sadar bahwa mereka melayani Tuhan. Dia melayani orang, tapi sebenarnya yang dia layani adalah Tuhan yang ada bersama orang itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, rubah cara pandangmu. Kita tidak lagi melihat orang menurut ukuran manusia. Nah, itu kenapa kita butuh dalam perkumpulan kita, kalau kita bertemu. Yang kita datangkan dari berkumpul itu semua adalah kebaikan. Ya, sekarang kita belum bisa berkumpul karena lagi terjadi pandemik di mana PPKM ini membatasi kita untuk tidak bertemu. Tidak apa-apa untuk sementara, karena secara rohani kita tetap ada bersama dalam roh. Tetapi the reason kenapa kita harus bertemu, ya, kenapa kita suka bertemu? Because kita masing-masing datang membawa karunia Allah ini, membawa Roh Kudus. Dan every time we come together, the Spirit yang ada dalam diri kita, itu akan menguatkan satu sama lain. Itu akan menyegarkan kita. Ya, mari saya bacakan satu firman. Di 1 Korintus 16, Paulus katakan begini, bahwa dia ingin segera mendatangi jemaat itu. Ayat yang ke-5. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin.
sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Sudah lihat, Paulus tidak mau cuma numpang lewat, dia mau tinggal selama musim dingin. Dia tidak mau cuma sepintas karena dia ingin bersama jemaat Efesus. Dia bilang, aku tidak mau tinggal, aku mau tinggal agak lama. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Jadi sudah lihat bagaimana pentingnya untuk bersama-sama. Ya, bagaimana pentingnya kita untuk menerima satu sama lain. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Ya. Kalau saudara tahu di Matius 10 ayat ke-12. Tuhan bilang, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya sudah lihat, kalau masuk ke rumah orang, beri salam. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun atasnya. Jika tidak, akan kembali kepadamu. Jadi apa maksudnya? Paulus mengatakan setiap kita kalau masuk ke rumah orang, berikan salam. Because you carry something. Engkau bukan cuma yang seperti apa yang dipandang matamu. You are not just alone. Bukan cuma tubuhmu yang kelihatan ini. Tapi di dalam tubuhmu ini ada Roh Kudus. Dan kalau engkau berikan salam, Roh Kudus itu keluar. Dan Roh Kudus itu akan turun karena salam itu berarti damai. Shalom, damai. Damai itu dari siapa Bapak Ibu sekalian? Damai itu dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, damai itu turun. Maka setiap kali kalau saya berikan berkat, saya bilang Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Dan kemudian dia menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Itu Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Itu Tuhan Yesus. Tuhan mengarahkan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Itu Roh Kudus. Jadi damai sejahtera datang dari Roh Kudus. Kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Ini teologinya, tidak berarti Allah ada 3. Maksudnya fungsi daripada Roh Kudus itu memberikan kita damai sejahtera. Jadi waktu dia bilang salam damai, yang dia lepaskan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam dirinya dilepaskan. Nah kalau orang itu layak, Roh Kudus itu tinggal bersama dengan dia. So itu kalau kita berkumpul, kenapa kita bersalam-salaman? Karena kita melepaskan Roh Kudus yang ada pada kita sehingga orang lain diberkati dengan apa yang kita punya. Itu kenapa kita harus saling memberkati. Tuhan bilang jangan mengutuk. Kenapa? Karena jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena kalau kita mengucapkan siapa yang menginginkan hidup yang baik, menginginkan berkat, hendaklah menjauhi kata-kata yang tidak baik, kata-kata fitnah kotor yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk mendapat berkat. Jadi berikan berkat. That's why kita selalu mengatakan God bless you, bless you, bless. Kenapa? You release something when you say that. The more you say it, the more people receive the Holy Spirit in you. Itu sebabnya setiap kali saya mengirim 15 menit perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara orang akan membalas, thank you Kak Eril, thank you, amin Kak. Dan apa yang terjadi selalu saya balas. Dan kalau saya balas, saya tidak balas cuma kata yang pendek. Selalu saya balas dengan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, menyertai saudara, menyertai kita semua. You know why? Because I release blessing. Ya, buat apa saya tulis panjang-panjang terus saya kirim? Tapi I purposely do that. I purposely did that supaya berkat itu sampai ke jemaat. Itu kenapa selalu saya berikan itu, because kita nggak ketemu, tapi kita bisa melalui
media sosial, kita berikan, sampaikan berkat itu, kita lepaskan. Nah, itu tujuannya kenapa kita bertemu. Every time kita bertemu, kita beli. Orang kan punya kecenderungan, dia beri salam, dia selamat. Apa sih maksudnya itu? Itu satu kebiasaan, satu custom yang kita lakukan tanpa kita sadar bahwa itu sebenarnya kita memberikan damai ke orang-orang itu. Kita melepaskan, seperti Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya dalam Kristus, aku berikan kepada engkau. Jalanlah, dan orang itu berjalan. So he has something in him. He give the power of God that is in him kepada orang itu. Makanya Tuhan tidak pernah suruh kita doakan orang untuk sembuh. Tuhan suruh kita sembuhkan orang. Tuhan suruh kita bangkitkan orang mati. Tuhan suruh kita tahirkan orang kusta. Tuhan suruh kita usir setan. Sudah tahu? Because you have the substance. You have the Holy Spirit in you. Ada substance, ada substansi ilahi. Stop menilai dirimu cuma sebagai sebuah pribadi, sebuah individu. Lihat dirimu, nilai dirimu sebagai orang, sebagai rumah Allah, sebagai bait Roh Kudus, sebagai tempat di mana Roh Kudus berdiam dan memenuhi engkau. So you have something in you yang the most powerful. Allah yang Maha Kuasa, it's in you. You have a divine substance. You have a divine, a kingdom, a powerful substance in you. It's Him. It's Himself. It's the Spirit of God. Itu kenapa kita perlu bertemu. Sebab kita perlu satu sama lain. Saya bagikan sama saudara 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 mengatakan seperti ini. Terkenal ayat ini masalah karunia Roh Kudus. Nah, saya mau saudara lihat. Paulus katakan di sini, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 2, waktu kamu belum mengenal Allah. So, the time di mana kita berhenti mengenal Tuhan, di situ kita tanpa sadar ditarik ke berhala-berhala yang bisu. The moment you stop living in the Spirit, the moment you stop menilai, memandang menurut pikiran Kristus, you are slipping back. You are back kepada cara yang lama, keadaan yang lama, menurut manusia jasmani, menurut manusia yang fana, yang temporer. Saudara kembali hidup secara daging. Dari roh, saudara slip kembali ke daging. Saya sudah katakan minggu lalu tentang apostasy, the great falling away. We fall away. You start in the Spirit, but you end in the flesh. Nah, the moment kita kembali di mana kita hidup sendiri, tidak hidup bersama Tuhan, kita tidak melihat lagi diri kita bahwa kita ini dipimpin Roh Kudus. Kita berjalan dengan Roh Kudus. Saudara tahu, waktu kita kembali ke situ, apa yang terjadi? Tanpa saudara berpikir, saudara mulai ditarik kembali ke berhala-berhala yang bisu. Itu kenapa kita nggak bisa kita gamble. You cannot put dalam menjeopardize, menaruh Roh Kudus dalam posisi yang susah, yang sulit, dengan kita kembali ke daging. Ya, saya di dunia ini itu sesuatu yang very karena kita masih memakai rupa daging ini. Kita sangat mudah sekali miscommunication. Mudah sekali salah ngomong, salah mengerti, salah persepsi, mudah banget. Itu kenapa selalu saya katakan sama orang, communicate, bicara, ya, clarify, supaya orang mengerti apa yang dia harus buat, apa maksudmu, kenapa, you have to selalu cari kenapa orang itu berbuat seperti ini, ya. Mungkin dia memang tidak benar, mungkin dia jahat, tapi why? Oh, there's a reason. Kita perlu cari tahu supaya kita bisa communicate. Because keadaan kita yang lahiria, yang fana ini, yang duniawi ini, membuat kita sangat terbatas di dalam berkomunikasi, penuh dengan kekurangan. So, sama kayak kemarin, I was, tanpa saya sadar, saya bertengkar, saya salah pengertian, I speak wrong. My daughter speak juga salah, we get it wrong, dan terus kemudian kita mulai tidak enakan. So
what happened, and I start to realize bahwa kalau saya kembali ke dalam keadaan di mana saya tidak suka, saya bereaksi, saya kesel, I'm basically slipping back kepada keadaan saya yang lama. Dan untuk saya lakukan itu, that moment pada saya mulai ikuti itu, the moment saya lakukan itu, the moment saya tertarik, saya kembali ditarik ke berhala-berhala yang bisu. So, itu yang Paulus maksudkan. Kita nggak bisa berhenti hidup di dalam roh. It's an everyday situation yang kita harus putuskan. If we want to walk in the Spirit, led by the Spirit, atau kita mau slip back kepada kita punya kedagingan. Karena itu ayat 3, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. So if you have the Spirit of God in you and you speak by the Spirit, kita bicara, kita yang ngomong, tapi sebenarnya Roh Kudus yang ngomong melalui kita. Tidak mungkin dapat kita mengatakan terkutuklah Yesus. Atau tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. So if you can confess that Jesus is Lord, kalau kau bisa mengatakan Yesus Tuhan, tidak mungkin kau bisa lakukan itu kalau bukan Roh Kudus yang membuat engkau mengatakan itu. Nah, ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. So you see that rupa-rupa karunia satu Roh, rupa-rupa pelayanan satu Tuhan, berbagai perbuatan ajaib satu Allah. Allah adalah satu yang mengerjakan. So it's basically Roh Tuhan, Allah sama satu aja. It doesn't mean ada 3, ada satu. Manifestasinya ada 3. You see it, ada 3 manifestation. Tapi sebenarnya it's the same God. Allah satu. Allah yang sama melakukan mujizat, melakukan karunia-karunia, melakukan pelayanan. Sama aja. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. So, ada 9 karunia, ada 9 elemen dari buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Ya, if you walk in the Spirit, you cannot have the karunia Roh Kudus tanpa 9 elemen dari buah roh ini. You need the fruits as well, the gifts. Ya, itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memberikan kita 9 karunia, tapi 9 karunia itu masing-masing ada 3 pengelompokan kategorinya. Ya, discernment, pertama karunia discernment, membedakan dalam roh, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Ya, many times kalau saya mau sembuhkan orang, Tuhan sudah kasih tahu saya penyakitnya apa sebelum orang itu ngomong ke saya. So you know it already, bukan karena kita pintar, tapi Tuhan berikan itu knowledge kepada kita. Kita tahu dia sakitnya di sini. Kedua ada karunia powers. Karunia powers, kategori kedua karunia powers ada 3. Pertama, karunia iman. Kedua, karunia menyembuhkan. Ketiga, karunia membuat mujizat. Dan yang terakhir ada 3 kategori yang ketiga, ada 3 karunia berkata-kata, yaitu bernubuat, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. So, karunia-karunia itu diberikan kepada orang, tiap-tiap orang berbeda. Ayat 11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu, dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara lihat, kenapa Tuhan membeda-bedakan? Kenapa orang ini punya gift ini? Why? Supaya engkau saling membutuhkan. Tidak ada satu orang pun bisa mengatakan, saya nggak butuh kau. Tidak ada satu orang pun bisa mengatakan, saya independen. Orang itu tidak penting, saya bisa sendiri. Tidak ada, kita butuh orang. Kita butuh saudara kita. Bahkan saya pun butuh saudara.
Tidak bisa saya mengatakan saya sudah tahu semuanya. Kenapa? Karena dengan demikian saya tidak memandang Roh Kudus yang ada pada diri saudara. Semua kita memiliki Roh Kudus dengan takaran masing-masing, dengan karunia masing-masing. Tapi semua itu kita butuhkan satu sama lain. Itu kenapa kita harus bertemu. Kalau kita nggak mau bertemu, berarti kita mengatakan saya nggak butuh Roh Kudus yang ada dalam dirimu. It means you have the whole, kau memiliki semua Roh Kudus itu dan orang lain tidak punya Roh Kudus. Dan itu satu penipuan. You don't have it all. That's the reason why abis sudah ayat ini dia bicara soal tubuh Kristus. It means satu tubuh tapi banyak anggota. Dia bilang mata tidak semua anggota, tidak semua itu mata. Kalau semua mata di mana tubuh? Tidak semua pendengaran. Kalau semua pendengaran di mana tubuh? Jadi sudah lihat, tidak semua orang berbeda-beda. Kita semua anggota, tapi cuma satu tubuh. Identitas kita adalah satu tubuh, bukan identitas individual. Kalau kita individual seperti di dunia ini, maka apa yang terjadi? Kita sudah keluar dari roh. Kita nggak melihat sebagaimana Roh Kudus melihat. Ingat, firman Tuhan mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. So you cannot see yourself just as an individual, just yourself. You have to see it as the Holy Spirit see it. Roh Kudus dibagi, dipecah-pecah, masuk ke dalam semua orang. Supaya semua orang memiliki karunia yang unik berbeda-beda, supaya mereka saling membutuhkan. So the Holy Spirit menyatukan mereka. Karena roh itu satu, karena roti itu satu, maka kita juga satu. Roti yang dipecah-pecahkan satu, maka kita pun satu walaupun kita banyak. Karena roti yang kita pecah-pecahkan itu kudus, maka kita pun juga kudus. Karena akarnya kudus, kita pun juga ikut kudus. So you see the way God sees it, the way Allah melihatnya, kita nggak pernah sendiri, kita nggak pernah individual. Dia melihat kita sebagai satu tubuh. Jadi mulai layanilah satu sama lain. Sebab kau tidak sadar kau melayani Roh Kudus yang ada pada saudaramu itu. Mulai layanilah mereka. Share, bagilah, berikanlah. Itu kenapa saya nggak pernah menahan untuk memberi, untuk berbagi. Ya kalau sudah lihat saya suka beri makan, kita suka masak ikan, bagi-bagi. Sudah lihat saya jarang sekali saya makan. Setelah saya masakin saya tidak makan. Bukan, saya suka bilang saya kenyang. Dan setelah saya masak saya sudah tidak lapar lagi. Sebenarnya bukan. Saya ada sebagai pelayan. Saya bukan datang untuk duduk makan. Saya datang untuk memberi. Supaya yang lain makan, saya tidak makan. Saya menempatkan diri saya sebagai yang terakhir. Kenapa? Karena Kristus Yesus ada di tengah-tengah kita sebagai pelayan. Dan kalau pelayan semua orang sudah duduk makan, bukan berarti dia ikut makan. Dia ada di situ untuk melayani. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu Roh Kudus ada bersama saudara-saudara kita. Dan kita bukan melayani mereka saja. Kita melayani Roh Kudus yang ada pada mereka. Jadi sudah lihat, itu kenapa penting sekali kita bertemu. 1 Korintus 4, ayat yang ke-8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi orang kudus. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tapi kamu kuat. Kamu mulia tapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada hari ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia.
dalam Tuhan, Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Sudah lihat. Jadi cara Injil ini diberitakan bukan melalui pengajaran, bukan melalui sekolah teologi, bukan melalui seminar-seminar, bukan melalui pendidikan jilid 1, jilid 2, jilid 3, tidak. Tapi melalui cara hidup. Makanya Paulus mengutus Timotius supaya Timotius tinggal bersama jemaat Korintus dan mereka bisa melihat cara hidupnya Timotius. Sebab Roh Kudus yang ada pada kita bukan diberikan melalui pengajaran seperti kayak saya khotbah saat ini. Roh Kudus itu diberikan sewaktu kita menyambut, melayani, menerima satu sama lain. Suatu kita berkumpul, suatu kita bersekutu, apa yang ada pada saya itu dilepaskan kepadamu. Itu kenapa saya mencari Tuhan, saya melayani Tuhan, saya hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Saya mencari Tuhan, saya bersekutu dengan Dia, saya baca firman, saya berdoa. It's not for my sake, bukan supaya saya jadi kelihatan rohani, but saya mengejar Tuhan dan mendapatkan urapannya, mendapatkan substansi ilahi, supaya saya bisa bagikan ke saudara, supaya saya bisa lepaskan kepada saudara, supaya saya bisa mencukupkan apa yang kurang pada dirimu, supaya saudara mendapat bagian dalam kasih karunia yang saya dapati. Itu tujuannya Bapak Ibu sekalian, bukan masalah mengajar. Kalau saya mengajar, semua orang juga mengajar. Tetapi yang kita berikan, yang kita mau wartakan, yang kita mau beritakan sini, is the Holy Spirit. Is the glory of God yang ada bersama kita, yang kita berikan melalui persekutuan. Sehingga apa yang ada pada kita turun ke dalam hidup saudara-saudara yang lain. Sehingga mereka semua diperlengkapi. Mereka semua disegarkan. Ya, coba saudara perhatikan ini ayat. Paulus mengatakan bahwa dia mau, ya, ayat 15, Roma 15 ayat 32. Ya, kita bisa baca sebenarnya dari ayat 28. Apabila aku sudah menunaikan tugasku itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ayat 29. Kalau aku mengunjungi kamu, kita datang, bertemu, berkumpul, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Kenapa? Agar aku, ayat 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Lihat, Paulus datang mau mengunjungi mereka di Roma. Dan dia kunjungi bukan dengan apa? Dengan berkat, penuh dengan berkat Kristus. Apa yang dia miliki, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku miliki dengan Kristus itu yang aku berikan kepadamu. Dia lepaskan berkat itu kepada jemaat di Roma. Dia lepaskan berkat itu supaya, dan bukan cuma dia lepaskan, dia juga mau mendapatkan berkat dari jemaat di sana. Sehingga dia beroleh kesegaran. So, itu kenapa saya rindu kita untuk berkumpul. Semua kita rindu. You know why? Bukan supaya saudara menerima urapan atau impartasi dari Roh Kudus yang ada pada saya. Karunia-karunia, kasih karunia yang ada pada saya, tapi juga supaya saya menerima impartasi dari saudara. Supaya saya beroleh kesegaran. Kita butuh satu sama lain. Karena kita ini tubuh Kristus. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita tidak bisa hidup individual. Kita hidup as a body, as a community, as a family. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau saudara tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Berhenti ngomongin orang, berhenti gosip, berhenti nilai orang menurut keadaannya yang baru, menurut Roh Kudus yang ada pada dirinya.
Kalau saudara perhatikan, it's so marvelous. Kita melihat satu-satu saudara-saudara kita. They're full with God's grace. Mereka penuh dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau saudara arahkan hati kepada Tuhan, tunduk kepala, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. The word of God is simple. Kami butuh satu sama lain. Tangan tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak memerlukan pendengaran. Mata tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak memerlukan penciuman. Kata tidak perlu kau, saya tidak perlu kamu, saya bisa sendiri. Itu harus hilang. Yes, kami semua unik, kami semua sebuah individu yang unik, yang khusus, yang spesial, berharga di mata Tuhan. And that's the reason why Jesus died for us in the cross, on the cross. Karena you are special. Karena kau penting, karena kau unik, karena kau berbeda. Tetapi itu untuk dirimu dengan Tuhan. Tetapi untuk saudara-saudaramu, you have to see it bigger than yourself. You have to see it as the Holy Spirit sees. Jadi Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar setiap kami dalam jemaat melihat setiap saudara yang ada penting, setiap bagian penting. Itu kenapa kami mendoakan setiap orang. Kami menyebutkan mereka dalam mulut kami, nama-nama mereka. Because mereka adalah penting dan berharga di hadapan Tuhan. Because the Holy Spirit in them. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, biar kami semua saling mendahului dalam memberi hormat. Kami saling mendahului, menganggap yang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Supaya kami semua menjadi satu tubuh yang berkumpul dengan membawa kebaikan setiap kali kami berkumpul. Berkumpul membawa kesegaran, berkumpul membawa karunia Allah. So Lord, I release blessing kepada umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itulah kami dipanggil, supaya kami memperoleh berkat. Itu kenapa kami memberkati, karena kami dipanggil untuk memperoleh berkat. Itu kenapa kami melepaskan kasih karunia, karena kami dipanggil untuk memperoleh kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I release blessing over your people. And Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami. Kami naikkan semua doa kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengambil persembahan, Bapak Ibu sekalian. Karena kebiasaan kita di rumah, kalau kita menonton, kita pasif. Yang membuat saudara bergerak cuma satu, saudara ambil kue, makanan, minuman. Itu saja yang saudara lakukan. Saudara tahu enggak, kalau kita ibadah, ada satu bagian yang saudara harus lakukan, yaitu saudara harus memberi. Jadi, jangan pasif. Jangan setelah duduk dengar firman, pujian penyembahan, oh haleluya, puji Tuhan. Do something. Lakukan sesuatu. Karena saudara tidak lakukan itu buat saya. Saudara tidak lakukan itu buat siapa-siapa. Saudara lakukan itu buat Tuhan. Ya, do it because of the Holy Spirit. Do it karena Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Ya, kita tidak sama dengan gereja-gereja lain. Saya sudah berjanji sama Tuhan bahwa saya tidak akan ambil uang dari gereja. Saya tidak akan membuat kerajaan, kekayaan dari gereja, tidak. Ya, saya akan kerja, saya berjanji, saya sudah minta pada Tuhan supaya Tuhan berkati saya dengan bisnis, supaya saya bisa menghidupi diri saya, supaya saya bisa menjadi berkat. Karena lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, do it karena Tuhan Yesus. Lakukan ini karena Engkau mengasihi Dia. Saudara lihat di screen saudara, di situ ada nomor rekening. Ya, ambil saudara punya handphone, atau saudara kalau bisa lakukan m-banking, atau saudara mungkin ada ATM di luar. Do something, give, do something supaya hatimu tetap rela, tetap bersukacita, tetap baik dan tetap lembut di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur bahwa hati umatmu dimanapun mereka berada saat ini adalah hati yang baik, adalah hati yang memberi, hati yang rela, karena Kau bersuka cita
dengan orang-orang yang memberi, bukan memberinya, tapi memberi dengan sukacita. You love people who has a good heart. So Lord, I pray, berikan umatmu hati yang baik, hati yang murni, hati yang lembut, hati yang mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hati yang rela, hati yang berserah. Berkati Tuhan umatmu dimanapun mereka berada, di rumah, di perjalanan, maupun di tempat-tempat yang lain. Berkati Tuhan setiap mereka yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat kami memberi persembahan hari ini, kami mempercayai Tuhan atas pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih baik, kenaikan gaji dan bonus, keuntungan penjualan dan komisi, rumah yang menyenangkan, kepemilikan lahan dan warisan, bunga dan pendapatan, potongan harga dan pengembalian, menerima cek melalui pos, hadiah-hadiah dan kejutan, keajaiban keuangan, hutang terbayar lunas, pengeluaran berkurang, berkat dan peningkatan. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan bagi semua kebutuhan keuanganku, sehingga aku memiliki lebih dari cukup untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita saat ini. Saya bersyukur kita sudah bisa menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman, memberi. Let's close this kita punya service dengan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Lord, I pray that you bless every gifts, every offering yang mereka sudah berikan kepada Engkau, yang sudah mereka lepaskan. Aku berdoa supaya Kau menambah berlipat-lipat kali ganda, supaya mereka bisa lepas dari semua keterbatasan yang terjadi karena COVID, PPKM. Lord, I pray bagi anak-anak-Mu, jalan-jalan baru terbuka, berkat-berkat baru datang, turun ke atas mereka. Bapa, aku berdoa semua terpelihara, semua terjaga, semua dipenuhi dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami naikkan semua doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akhiri seperti dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Ya, dengan iman, terima berkat-berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, pengurapan dari Roh-Nya yang kudus turun berlimpah-limpah tetap menyertai engkau dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.